Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuli Fadila dengan NIM 1123027. Saya berasal dari kelas HKA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Lahirnya undang-undang ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menyatukan berbagai sistem hukum yang sebelumnya berlaku, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum kolonial, agar tercipta kepastian hukum dalam kehidupan berkeluarga. Secara normatif, undang-undang ini mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Definisi ini berkaitan dengan perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum, tetapi juga memiliki dimensi moral dan religius yang kuat. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah mengenai sahnya perkawinan. Dalam pasal 2, dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, negara memberikan pengakuan terhadap aspek religius, tetapi tetap menekankan adanya administrasi negara sebagai bentuk perlindungan hukum. Undang-undang ini juga menganut asas monogami, yang berarti pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri. Namun demikian, dapat pengecualian berupa kemungkinan poligami dengan syarat yang ketat, seperti adanya izin dari pengadilan dan persetujuan dari pihak istri. Hal ini menunjukkan adanya kompromi antara norma agama dan prinsip perlindungan terhadap perempuan. Dalam hal hak dan kewajiban, undang-undang ini menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Namun, tetap menekankan adanya keseimbangan kedudukan antara keduanya dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun begitu, ketentuan ini sering menjadi bahan diskusi, terutama dalam perspektif kesetaraan gender di era modern. Terkait dengan perceraian, undang-undang ini juga mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan. Setelah melalui proses pemeriksaan, tujuannya adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian yang secara sewenang-wenang, serta memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat, terutama pihak perempuan dan anak. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan, yaitu membedakan antara harta benda bersama dan harta benda bawaan. Pengaturan ini menjadi penting terutama dalam hal terjadinya perceraian, agar pembagian harta dapat dilakukan secara adil. Seiring dengan perkembangan zaman, undang-undang ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya terkait batas usia perkawinan yang disamakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Perubahan ini merupakan langkah progresif dalam mencegah perkawinan dini dan melindungi hak anak. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki kelebihan dan memberikan kepastian hukum serta mengakomodasi nilai-nilai agama dalam sistem hukum nasional. Namun, di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti adanya celah dalam praktik poligami dan beberapa ketentuan yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan gender. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap menjadi fondasi utama dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Meskipun tidak lepas dari kritik, undang-undang ini terus mengalami penyesuaian agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.